Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Semoga sehat semua ya. Jadi untuk sesi pertama nih saya akan bridging dulu nih terkait apa itu konsep dari penyusunan SOP ya, atau kalau di istilah Indonesia adalah POS gitu, prosedur operasional standar. Jadi kalau misalnya kita biasanya tuh nyebutnya SOP, kalau ini POS gitu ya, prosedur operasional standar. Dan apa sih keterkaitan antara SOP makro atau POS makro dan juga pos mikro gitu di dalam suatu instansi atau organisasi. Jadi memang untuk penyusunan SOP ini sudah dicantumkan ya dalam peraturan yaitu dari Menpan RB. Jadi kita mengacu ke sini untuk sebagai pedoman dalam penyusunan SOP administrasi pemerintahan, di mana untuk kita menyusun SOP, mengembangkan SOP, dan bagaimana cara menyusunnya kita bisa mengacu pada Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 ini terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur ya administrasi pemerintah. Nah, kemudian bagaimana sih hubungan ya antara dokumen yang sifatnya strategis dengan dokumen yang sifatnya operasional? Kalau dokumen yang sifatnya operasional, udah tentu kita udah tahu ya kalau itu SOP, SOP gitu ya, karena sifatnya itu sehari-hari gitu, rutinitas sehari-hari kita mengacu pada dokumen SOP. Kalau seandainya dokumen yang strategis itu seperti RPJMN, kemudian Renstra, itu yang sifatnya jangka panjang, holistik, prioritas di mana dokumen-dokumen yang sifatnya strategis itu perlu diterjemahkan menjadi dokumen yang sifatnya operasional yaitu SOP yaitu dengan melalui atau dijembatani oleh peta proses bisnis. Jadi memang untuk dokumen ya dokumen di instansi pemerintah ini memang sifatnya leveling ya ada peta proses bisnis kemudian diturunkan menjadi SOP. Nah SOP ini memang dokumen yang sifatnya operasional yang itu berasal dari tusinya dari instansi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian mungkin saya di sini bridging dulu ya, karena mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang bingung apa sih bedanya peta proses bisnis, apa sih bedanya SOP gitu ya, karena dua-duanya itu menggambarkan alur gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggambar peta proses bisnis, mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang bilang, kita udah punya kok Mbak SOP-nya, nah tetapi eh, peta proses bisnis dan SOP itu adalah dokumen yang berbeda. Nah, apa sih bedanya gitu ya peta proses bisnis yang puncaknya adalah lintas fungsi atau level N dengan SOP gitu ya. Jadi kalau misalnya lintas fungsi kita cuma bisa melihat nih siapa melakukan apa gitu ya tanpa kita memperhatikan berapa lama waktunya, kemudian dokumen apa yang dibutuhkan, kemudian output dokumennya apa. Nah, tapi kalau misalnya di SOP, nah ini kita bisa melihat semuanya, siapa melakukan apa, kemudian gimana caranya, ya dari mulai langkah-langkahnya, lalu syarat ketentuannya, dan juga mutu bakunya. Jadi kita bisa tahu nih, berapa lama waktunya di setiap aktivitas atau kegiatan, kemudian juga apa dokumen kelengkapannya, kemudian apa dokumen yang dijadikan sebagai outputnya seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ya keterkaitan antara SOP makro, SOP mikro, kemudian ada juga dokumen peta proses bisnis itu adalah satu kesatuan ya, punya kaitannya satu sama lain. Jadi dari mandat peraturan undang-undangan nih, yang mungkin tadi adalah salah satu adalah Menpan RB menetapkan peta proses bisnis, menetapkan SOP. Nah ini peta proses bisnis kan sifatnya leveling. Anggap kita dalam suatu instansi kementerian ya. Jadi itu adalah lingkup ketiga. Kemudian kita turunkan menjadi unit kerja eselon 1 di lingkup keempat. Nah, kemudian keterkaitan antara SOP makro atau pos makro dan juga pos mikro itu apa? Jadi kalau pos makro ini adalah turunan dari peta proses bisnis di lingkup instansi atau organisasi ya. Misalnya salah satunya adalah kementerian. Nah, kemudian kalau SOP mikro itu adalah di level unit kerja eselon 1 atau eselon 2 itu adalah SOP mikro. Jadi yang berbeda hanya cakupan atau besarannya saja seperti itu. Nah, jadi dari SOP makro ini bisa diturunkan menjadi SOP mikro seperti itu di mana kalau SOP mikro juga bisa diperoleh dari SOP existing kemudian juga dari tusi-tusi yang ada di instansi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari Permen PAN RB nomor 35 tahun 2012 ini juga
menjelaskan ya bahwa ada yang namanya SOP teknis, kemudian juga ada yang namanya SOP administratif, di mana kalau SOP atau pos teknis ini adalah sifatnya sangat rinci, jadi lebih bersifat teknis. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada dokumen, misalnya tata cara penyusunan laporan atau tata cara pengoperasian alat atau tata cara pemeliharaan kendaraan yang sifatnya itu tidak memerlukan lintas fungsi dengan unit kerja lain gitu. Jadi bisa dilakukan oleh satu pelaksana atau bisa dilakukan oleh satu peran atau jabatan. Nah, ini adalah namanya SOP teknis. Nah, tetapi ada juga yang namanya SOP administratif. Nah, ini sifatnya adalah untuk hal-hal yang bersifat administratif. Nah, ini juga di instansi pemerintahan seringkali kita menyusun ini ya. Jadi misalnya SOP penanganan surat masuk, kemudian ada juga SOP terkait penyusunan kebutuhan pegawai, misalnya itu kan sifat-sifatnya administratif ya. Jadi hal-hal yang bersifat administratif yang mungkin kalau secara birokrasi itu kurang tergambar di peta lintas fungsi. Nah, kalau di SOP itu jauh lebih tergambar lagi. Jadi kalau misalnya di SOP ini bisa jauh lebih detail dibandingkan dengan peta lintas fungsi. Nah, kemudian gimana sih hubungan ya antara tadi ya ada pos teknis, kemudian ada SOP atau pos administrasi pemerintah. Nah, kalau pos administrasi pemerintahan ini terbagi dua. Jadi yang sering kita susun gitu ya, ada SOP makro, ada SOP mikro. Ini adalah bagian dari pos administrasi pemerintahan. Nah, sedangkan kalau pos teknis itu adalah tadi seperti Juklak, Juknis. Nah, itu kan sifatnya administratif ya. Nah, itu diturunkan dari SOP mikro. Jadi kalau seandainya ada dari Bapak dan Ibu yang saat penyusunan terus menceritakan, oh Mbak ini untuk kegiatan ini ada ketentuan-ketentuannya, misalnya tata caranya begini-begini. Begini. Nah, mungkin itu bisa menjadi bagian dari SOP teknis ya, karena sifatnya adalah rinci, teknis, dan lebih detail seperti itu. Dan juga biasanya dilakukan oleh satu pelaksana dan tidak melibatkan lintas fungsi. Nah, kemudian untuk SOP ini adalah kita mengacu atau mengakomodir dari SOTK ya, dari tugas dan fungsi di setiap unit kerja Bapak dan Ibu. Jadi mungkin saya dari tadi berbahas probis, bahas SOP, bahas probis, bahas SOP, karena itu adalah dua hal yang sangat terkaitan ya. Kalau SOP memang kita menurunkan memang dari SOTK, tapi kalau probis bisa beyond ya, bisa lebih dari SOTK. Misalnya kadang yang tertulis di Renstra itu tidak tertulis di SOTK. Nah, tapi kalau di peta proses bisnis itu biasanya kita gambarkan juga karena kita menggambarkan dari peraturan-peraturan atau urusan-urusan yang ada di instansi pemerintah. Nah, tapi kalau dari SOP itu biasanya kita turunkan dari SOTK dan juga bisa kita turunkan dari hasil peta lintas fungsi yang sudah kita identifikasi. Nah, kemudian di sini tadi ya sesuai dengan tema kita bahwa apa sih keterkaitan antara SOP makro dengan SOP mikro. Nah, sebenarnya secara prinsip untuk penyusunannya itu kedua-duanya sama. Kita mengidentifikasi, kemudian kita membuat alurnya dari mulai persimbolannya pun sama. Yang membedakan hanya cakupannya aja. Kalau SOP makro itu isinya dari beberapa SOP mikro atau SOP mikro itu adalah bagian dari SOP makro. Nah, tapi selain itu juga kalau SOP makro itu adalah SOP yang disusun di lintas instansi. Misal kita ambil instansi Pak Aryo nih, Kemendikbudrismen gitu ya. Nah, berarti SOP makronya adalah di lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, tetapi kalau SOP mikro itu adalah di bawahnya. Misalnya di setiap unit kerja ya, di setiap unit kerja di Kemendikbudrismen itu ada ditjen terkait guru gitu ya. Nah, nanti di setiap ditjen itu saat penyusunan SOP itu adalah SOP mikro gitu. Jadi yang membedakan itu adalah cakupan dan besaran dari suatu lingkupnya. Jadi kalau SOP makro itu lingkupnya lebih besar lagi, yaitu tadi ya di lingkup kementerian. Sementara kalau SOP mikro itu adalah di lingkup unit kerjanya. Nah, ini adalah sebagai contoh ya, kalau SOP makro kan tadi di lingkup kementerian ya, sehingga dari kegiatannya pun juga jauh lebih luas gitu. Kayak misalnya di sini contohnya adalah SOP penyusunan rancangan undang-undang. Nah, kalau kita turunkan di lingkup unit kerja, nah itu
berupa kegiatannya adalah pengusulan biasanya karena penyusunannya kan biasanya ada di biro. Jadi kalau di SOP Mikro saat diturunkan judulnya menjadi SOP pengusulan rancangan undang-undang yang mana nanti kan akan disampaikan ke biro, nanti di biro akan ada lintas fungsinya dengan unit kerja eselon 1 gitu ya. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah cakupan dan besarannya gitu. Jadi saat kita menggambarkan apa ya peta proses bisnis atau SOP gitu ya di lingkup kementerian, maka kalau misalnya ada dari satu unit kerja yang mengidentifikasikan judul, ternyata eh, apa ya tidak ada lintas fungsinya dengan lingkup yang ada di instansi, yaitu lintas fungsinya hanya di internal unit kerja tersebut, maka itu sifatnya adalah mikro gitu SOP mikro. Oke, nah kemudian bagaimana sih langkah-langkah dan penyusunan dari penyusunan SOP ini gitu ya. Jadi kalau misalnya penyusunan SOP ini, pertama kita identifikasikan judul dulu. Nah kalau kita identifikasi judul SOP, ini kita bisa mengacu pada hasil peta proses bisnis yang sudah tersusun, baik di lingkup kementerian atau di lingkup unit kerjanya, dan juga kita bisa mengidentifikasikan dari tugas dan fungsi di unit kerja Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasikan langkah kegiatan berdasarkan judulnya. Jadi kita lihat nih startnya apa, kemudian langkahnya seperti apa, endingnya itu sampai di mana gitu ya, batasnya atau cut off dari kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan formatnya. Jadi kita lihat nih di setiap kegiatan waktunya berapa lama nih untuk mengerjakan ini, kemudian kelengkapan dokumennya apa. Oke, kemudian yang keempat adalah melengkapi dokumen pada SOP tersebut dari mulai dasar hukumnya, kemudian kualifikasi pelaksananya apa, keterkaitan antara pos satu dengan pos yang lain apa, kemudian juga apakah ada peringatan tertentu seperti tadi ya yang di awal ya, ada penyiraman tanaman padahal sebenarnya sedang hujan gitu ya. Nah, mungkin di SOP ini harusnya diatur juga. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Mungkin kalau seandainya hujan lebat, SOP ini tidak berlaku gitu ya karena ya percuma juga gitu kan kita hujan-hujanan menyiram sementara alam sudah menyiram dari tanaman tersebut seperti itu. Nah, di mana poin 4 ini tidak tercantum, poin 3 dan poin 4 ini tidak tercantum dalam peta level N ya atau peta proses bisnis atau peta lintas fungsi. Nah, kemudian ini prinsipnya, hal apa yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan SOP gitu ya. Kalau, nah ini yang pertama, dusnya adalah pelaksana ini harus jelas karena yang namanya SOP itu kan dokumen panduan ya. Bisa jadi misalnya dokumen ini untuk anak baru gitu ya, sehingga anak baru tersebut bisa mengerti ini, oh siapa nih pelaksananya dari setiap kegiatan. Nah, kemudian di sini aktivitas atau kegiatan ditulis dengan kalimat aktif, misalnya melakukan penyusunan, melakukan pembahasan. Jadi diawali dengan kalimat aktif, bukan pasif gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan simbol dengan ketentuan tertentu. Kemudian juga kolom diisi dengan kata benda. Jadi kalau seandainya ada kolom dokumen, kolom output, nah itu menggunakan kata benda ya, supaya kita bisa, kalau seandainya audit nih, kita bisa memudahkan untuk menelusuri nih, kira-kira dokumen apa nih di kegiatan ini yang belum ada gitu. Nah, kemudian di sini ada tolong keterangan ya, jika perlu keterangan yang mendukung untuk kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang tidak boleh atau perlu dihindari ya dalam penyusunan SOP ini, yang pertama adalah SOP tidak substantif dan terlalu banyak step birokrasi. Memang kita di suatu instansi atau organisasi kita tidak terlepas dari yang namanya birokrasi ya. Nah, tetapi kita perlu meng-highlight di setiap SOP itu kegiatan yang sifatnya substantifnya apa gitu. Jadi jangan sampai ada 10 langkah, 7 langkahnya isinya cuma persetujuan, sementara yang substantifnya itu isinya cuma 3 langkah gitu ya. Jadi biarpun ada birokrasi, tetap kita harus mengangkat hal-hal yang bersifat substantifnya. Nah, kemudian kalau di SOP, ini pihak eksternal ini biasanya ditulis di keterangan, jadi tidak ditulis di dalam kolom pelaksana. Karena SOP ini sifatnya adalah untuk dokumen internal, sehingga untuk pelaksana-pelaksana yang tercantum itu adalah pelaksana-pelaksana di internal. Jadi kalau ada pelaksana eksternal itu ditulisnya di keterangan.
Oke, nah kemudian ini adalah simbol-simbolnya yang digambarkan di SOP. Itu ada simbol kapsul sebagai tanda mulainya kegiatan, kemudian simbol kotak ini melambangkan suatu proses, kemudian simbol belah ketupat ini melambangkan suatu decision, yes or no. Kemudian di sini ada panah, ini melambangkan arahnya kemana. Kemudian di sini ada page connector, kalau seandainya SOP terlalu panjang, nanti kita bisa menambahkan konektor ini sebagai perpindahan halaman. Nah, ini adalah contoh SOP yang baik ya. Jadi di sini terlihat bahwa birokrasinya kan di sini hanya dua ya, bisa menelaah, menelaah gitu ya. Tetapi kan sisanya ini lebih bersifat substantif. Nah, sementara kalau SOP yang perlu dihindari gitu ya untuk alurnya, nah di sini kita bisa lihat bahwa dari berapa langkah nih kira-kira. Nah, ini sifatnya birokrasi hanya disposisi, 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 disposisi gitu ya. Nah, sementara yang kita lakukan apa gitu kan bukan hanya sekedar menugaskan ya, tapi to-do list-nya apa nih? Nah, kayak gitu ya. Jadi, kita perlu mengangkat hal yang bersifatnya substantif. Nah, kemudian, nah ini ya, keterkaitan SOP makro dan SOP mikro itu apa? Mungkin tadi saya di awal sudah menjelaskan ya bahwa secara prinsip untuk penyusunan dana itu sama dari mulai misalnya persimpulannya, kemudian bagaimana kita mengidentifikasikan judulnya gitu ya, dan bagaimana cara menyusunnya. Nah, yang membedakan adalah cakupan dan besarannya. Kalau SOP makro ini lebih besar gitu ya, istilahnya di lingkup instansi. Kalau SOP mikro itu di lingkup unit kerja gitu ya. Jadi pasti berbeda. Nah, dan kedua hal tersebut pasti ada keterkaitan, di mana kita menurunkan SOP mikro pasti dari SOP makro. Kalau misalnya di SOP makro tadi ya sudah teridentifikasi penyusunan rancangan undang-undang. Nah, berarti diturunkan saat di Ditjen ya, atau di unit kerja eselon 1 atau di unit kerjanya, itu kan pasti jauh lebih kecil lagi ya. Tadi ya pengusulan, pengusulan itu kan hanya berupa pengusulan gitu ya. Sementara kalau penyusunannya secara besar itu ada di SOP makro. Nah, kemudian di sini ada leveling dokumen ya. Nah, memang dokumen di terkait SOP, SOP terkait peta proses bisnis itu sifatnya adalah leveling gitu ya. Jadi kalau misalnya manual peta proses bisnis nih setelah kita sudah selesai menyusun, itu kita dokumentasikan itu dalam bentuk manual organisasi. Di mana kalau peta proses bisnis itu memang induknya gitu ya dari suatu instansi. Jadi SOP itu anaknya. Jadi seringkali memang kalau di instansi pemerintah itu sudah menyusun SOP, tetapi peta proses bisnisnya belum. Nah, istilahnya anaknya sudah lahir tapi induknya belum gitu ya. Sehingga dari tadi saya menyinggung-nyinggung terkait peta proses bisnis karena memang SOP dan peta proses bisnis itu saling relevan satu sama lain. Nah, dari peta proses bisnis yang sudah kita bangun ya, di kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk manual organisasi, kemudian kita turunkan ke dalam SOP makro, kemudian setelah SOP makro tersusun tadi di lingkup instansi, kemudian kita turunkan menjadi SOP mikro. Nah, kemudian setelah disusun SOP mikro, kemudian diturunkan lagi menjadi SOP teknis atau juklak, kemudian juknis ya tadi sebagai tata cara bagaimana pemeliharaan alat-alat, kemudian bagaimana pemeliharaan mobil operasional dan lain sebagainya itu kan sangat teknis sekali ya, tidak membutuhkan lintas unit gitu. Nah, kemudian ini ya keterkaitannya ya. Ini sebagai contoh di Kementerian Kebudayaan. Jadi setelah peta proses bisnis tersebut tersusun ya, kemudian sebagai puncaknya adalah di peta lintas fungsi atau peta level N gitu ya. Nah, kemudian di setiap unit kerja gitu ya di eselon 1 ini menyusun SOP mikro. Nah, kalau SOP makro itu adalah tadi ya, itu di lingkup kementerian atau di lingkup instansinya. Dalam hal ini adalah contohnya adalah di sini di Kementerian Kebudayaan. Jadi di sini hasil peta proses bisnisnya atau peta lintas fungsinya ini adalah penyusunan rencana strategis. Nah, kemudian saat kita menurunkan menjadi SOP makro, nah ini sebenarnya apakah harus sama ya judulnya dengan peta proses bisnis ataukah SOP makro ini juga bisa apa diturunkan menjadi lebih dari satu gitu ya. Nah, itu sebenarnya jawabannya boleh ya. Itu balik lagi ke kesepakatan Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau seandainya ternyata tidak ada turunannya ya maka ya ikutin maka kita samakan saja gitu dengan peta proses bisnisnya karena toh unit kerjanya itu lintas unit kerjanya sama gitu ya. Jadi memang untuk penurunan KSOP makro itu memang identiknya biasanya
sama gitu judulnya dan juga jumlahnya dengan peta proses bisnis. Tapi seringkali juga SOP makro ini akan lebih banyak gitu dibandingkan dengan hasil peta proses bisnisnya. Karena kan memang kalau SOP itu prinsipnya jauh lebih detail ya dibandingkan dengan peta proses bisnis. Hanya saja kalau misalnya di SOP itu kita jabarkan tadi ya ada mutu bakunya, yaitu ada waktu, dokumen yang diperlukan, serta outputnya apa. Nah, kemudian tadi ya, untuk dari SOP makro, kemudian diturunkan menjadi SOP mikro di setiap unit kerja. Nah, ini sebagai contoh ya, saat di level kementerian atau di level instansi, itu judulnya ada penyusunan rencana strategis. Kemudian saat kita turunkan ke SOP mikro, itu ternyata judulnya adalah penyusunan dokumen perjanjian kinerja pegawai. Nah, kemudian di sini sebagai contoh, nah di sini perencanaan dan pengadaan ASN gitu ya kalau di lingkup instansi. Nah, saat kita turunkan ke level unit kerja, di sini adalah penyusunan rencana pengadaan ASN, kemudian bagaimana pelaksanaan pengadaannya, kemudian penyusunan laporan yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya SOP memang SOP dengan level yang lebih turun gitu ya atau di lingkup unit kerja itu memang lebih detail lagi gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya bahwa memang SOP makro, SOP mikro, peta proses bisnis itu kan dokumen yang leveling sifatnya tadi ya. Sehingga pengkodeannya pun juga kita mengikuti. Jadi di sini misalnya di peta proses bisnis BDY 06, 01, 01, kemudian kita turunkan ke SOP makro. Nah, sehingga kita tambahkan di sini pos 01. Kemudian kita turunkan lagi nih ke SOP mikro sehingga ditambahkan IKA ya, IKA 01 seperti itu. IKA tuh instruktur kerja, tapi kalau nanti Bapak dan Ibu punya pengkodean sendiri juga boleh monggo gitu. Jadi itu ya Bapak dan Ibu untuk keterkaitannya. Jadi memang itu inline satu sama lain antara SOP makro, SOP mikro. Jadi dan juga peta proses bisnis itu adalah dokumen yang sifatnya leveling gitu. Jadi yang membedakan adalah cakupan dan besarannya dari lingkupnya, lingkup unit kerja kah atau lingkup suatu instansi kah. Nah, ini adalah contoh SOP ya, SOP di Kementerian Kebudayaan. Jadi memang bedanya dengan lintas fungsi, kalau lintas fungsi kan tidak ada lembar seperti ini ya, tidak ada lembar identitas seperti ini. Jadi langsung kita hanya mengetahui siapa melakukan apa. Tetapi di SOP itu kita jabarkan lagi nih, apa sih dasar hukum yang mendukung, kemudian kualifikasinya apa, peringatannya apa gitu ya. Kemudian juga apa peralatan yang dibutuhkan, kemudian keterkaitan dengan SOP satu dengan SOP yang lainnya. Nah, kemudian di sini tadi ya kita lengkapi mutu bakunya dari mulai dokumen kelengkapannya apa, kemudian waktunya berapa lama di setiap aktivitas ini, kemudian outputnya apa, sehingga saat kita dilakukan audit gitu, kita bisa apa ya mudah untuk menelusuri gitu saat kegiatan ini kira-kira dokumen apa sih ada nggak sih dokumennya. Nah itu kan nanti bisa memudahkan saat audit. Oke, oke, mungkin itu overview dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Indri. Terima kasih.